Tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjutkan ke cerita berikutnya. Setelah pria parubaya itu masuk, 3 kultivator transformasi jiwa tahap tengah berdiri dan bergegas menuju lorong. Mata para kultivator yang tersisa berbinar saat mereka bangkit dan bergegas menuju lorong. Banyak orang di dalam makam yang meninggal kali ini, jadi lebih banyak orang yang bisa memasukinya. Wang Lin mengikuti mereka dari dekat dan juga memasuki lorong itu. Dengan kilatan cahaya hijau, semua orang di hadapannya menghilang. Kemudian cahaya hijau menyala lagi dan salah satu kultivator transformasi jiwa didorong keluar. Dia mengeluarkan raungan marah saat dia kembali ke tempat dia duduk dengan tangan terkepal. Pintu masuk ke makam Sujaku berada di Gunung Sujaku, namun makam itu sendiri berada di dunia lain. Makam Sujaku dikelilingi oleh kekuatan misterius dari kristal planet kultivasi. Selain pintu masuk di Gunung Sujaku, tidak ada cara untuk memasukinya atau keluar darinya. Selain penuh dengan keagungan, setiap generasi Sujaku juga dipenuhi dengan misteri. Tempat ini tidak sebesar ketika Sujaku pertama kali menanam kristal planet kultivasi, namun seiring berjalannya waktu, atau lebih tepatnya, semakin banyak fragmen jiwa yang ditambahkan, tempat ini tumbuh seolah-olah hidup. Itu ada di dalam planet ini dan tumbuh secara bertahap. Sekarang ia memiliki gunung dan sungainya sendiri, langit dan bumi sendiri. Siapapun yang pertama kali memasuki tempat ini pasti akan terkejut. Wang Lin muncul di suatu tempat di tepi makam Sujaku. Bumi di sini tampak hangus dan ada gumpalan asap hitam yang keluar dari tanah dan melayang ke udara. Langit di sini tidak biru. Ada petir berwarna pelangi yang menyambar di sana dan ruang spasial besar yang terbuka di langit. Fluktuasi yang kuat ini menyebabkan bumi di bawahnya menjadi terang dan gelap. Wang Lin muncul di bumi yang hangus di mana helaian asap hitam mengepul dari tanah. Tak lama setelah itu, mata Wang Lin berbinar dan dia melihat ke kejauhan. Si Tunan mengatakan bahwa makam Sujaku tidak besar dan terbagi menjadi bagian dalam dan luar. Bagian dalam merupakan tempat makam Sujaku generasi pertama berada, dan disitulah letak kristal planet kultivasi. Tetapi tempat ini jauh berbeda dari apa yang digambarkan si Tunan. Kekuatan jiwaku bahkan tidak bisa menutupi bagian luarnya, apalagi menemukan makam Sujaku generasi pertama. Wang Lin mengerutkan kening saat dia berjongkok untuk menyentuh bumi yang hangus dan merasakan panas dengan tangannya. Ada unsur api di dalam bumi ini, sepertinya itu bukan disebabkan oleh efek samping dari mantra atau pertarungan, melainkan karena roh elemen api alami. Mata Wang Lin berbinar dan dia terbang menjauh. Tidak ada seorang pun dalam jarak 5000 km dariku. Sepertinya semua masuk ke makam ini. Berbagai pemikiran terlintas di benak Wang Lin saat dia dengan cepat terbang ke kejauhan. Saat dia pergi, sepasang mata hijau muncul di tanah. Mata itu memancarkan cahaya misterius saat mereka melihat Wang Lin dan kemudian menghilang kembali ke tanah. Wang Lin dengan cepat terbang menuju ujung bumi yang hangus, tetapi kemudian dia tiba-tiba berhenti dan mundur. Sesaat setelah dia mundur, pilar api biru diam-diam muncul di tempat Wang Lin berada. Api biru itu menyelimuti manusia dan menyebabkan suhu di area tersebut segera meningkat. Gelombang panas yang ditimbulkan oleh api ini dengan cepat mengusir semua asap yang keluar dari tanah. Namun asap hitam itu seperti hantu. Setelah didorong menjauh, ia mengubah arah dan masuk ke dalam api biru alih-alih terus melayang. Pada saat ini, pemandangan aneh terjadi di hadapan Wang Lin. Semua asap hitam dalam jarak 5000 km terbang menuju api biru. Asap hitam dalam jumlah besar berkumpul di dalam api biru, lalu keluar dari api biru dan membentuk benda seperti tentakel. Saat Wang Lin mundur, matanya menjadi dingin. Dia menampar tas penyimpanannya, lalu mengeluarkan pedang surgawi dan menebasnya tanpa ragu-ragu.
Pada saat ini asap hitam dengan cepat berkumpul membentuk perisai untuk melindungi api biru. Suara yang menggemparkan bumi terdengar dari perisai yang runtuh. Energi pedang menyusut sedikit ketika menembus perisai dan kemudian mendarat di api biru. Retakan setebal lengan muncul pada api biru dan helaian asap hitam keluar dari celah tersebut. Api biru bergerak yang menyebabkan sejumlah besar asap hitam berkumpul di sekitarnya dan menutup celah tersebut. Semakin banyak asap hitam yang berkumpul, api biru mulai berubah hingga berbentuk manusia. Itu tampak seperti anak berusia 8 atau 9 tahun. Seluruh tubuhnya mengeluarkan asap hitam dan matanya benar-benar gelap. Dia memandang Wang Lin dan tersenyum bahagia. Jangan tinggalkan aku, bermainlah denganku. Wang Lin dengan dingin menatap anak itu. Dia dapat mengetahui secara sekilas bahwa itu bukanlah binatang iblis, melainkan roh api yang menciptakan panas ini. Wang Lin dengan dingin berkata, "Enyahlah." Dia terbang melewati anak api itu dan hendak pergi. "Jangan pergi." Anak itu melambaikan tangan kanannya dan bumi tempat Wang Lin berpijak mulai bergemuruh. Bumi itu tiba-tiba naik dan menciptakan tembok setinggi 1000 kaki untuk menghalanginya. Wang Lin mengerutkan keningnya, tubuhnya tiba-tiba menghilang dan ketika muncul kembali, dia berada beberapa puluh ribu kilometer jauhnya dari bumi yang hangus. Anak itu melayang ke tepi bumi yang hangus dan memandang Wang Lin, namun dia tidak mengambil langkah keluar. Itu jelas terbatas pada pergerakan di dalam bumi yang hangus. Mata hitam anak itu menatap Wang Lin. Mata gelap ini memberikan perasaan yang menyeramkan. Tiba-tiba dia mengeluarkan suara gemuruh dan kemudian melompat ke udara dengan tangan terbuka. Asap hitam dalam jumlah besar keluar dari tubuhnya. Asap hitam ini seperti sekelompok naga. Setelah terbang, dia memasuki bumi yang hangus. Suara gemuruh datang dari bumi hangus seluas 5000 km dan bumi hangus itu mulai bergerak maju secara perlahan. Wang Lin cemberut sambil menatap anak itu dengan dingin. Tanpa berkata apa-apa, dia berbalik dan terbang. Ketika anak itu melihat Wang Lin semakin menjauh, dia mulai panik. Dia meraung beberapa kali lagi saat semakin banyak asap hitam keluar dari tubuhnya dan menggali ke dalam tanah. Kemudian menyebabkan bumi yang hangus bergerak lebih cepat. Namun ini tidak bisa dibandingkan dengan kecepatan Wang Lin. Melihat sosok Wang Lin perlahan menghilang di kejauhan, wajah anak itu dipenuhi permusuhan. Dia mengeluarkan suara gemuruh besar ke langit, lalu tubuhnya runtuh menjadi bola api biru dan kembali ke bumi yang hangus. Bumi yang hangus mulai bergetar hebat dan tiba-tiba mulai mengembang lagi. Kali ini dia tidak bergerak. Tampaknya dia membentang menjadi garis yang bergerak maju dengan kecepatan yang menakutkan. Saat Wang Lin terbang, matanya menjadi dingin. Dia berbalik dan melihat barisan mengejarnya seperti seekor naga. Di depan barisan ini ada bola api biru dengan mata aneh anak itu. "Kamu mencari kematian." Wang Lin tidak menggunakan energi spiritual surgawi dalam ayunan sebelumnya. Segera dia mengeluarkan batu giok surgawi dan menyerap semua energi spiritual surgawi di dalamnya. Kemudian, matanya mengeluarkan cahaya keemasan saat dia perlahan mengangkat pedang surgawi dan kemudian mengayunkannya ke bawah. Satu ayunan pedang surgawi itu seperti hukuman dewa. Kekuatannya beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Energi pedang bergerak lebih cepat dari kecepatan suara dan dengan cepat mendarat di bumi hangus yang menuju ke arahnya. Bumi mulai bergetar dan pada saat energi pedang mendarat, retakan muncul di bumi yang hangus. Retakan tersebut dengan cepat menyebar dan dalam sekejap mata, bumi yang hangus tertutup retakan. Hancurkan! Dengan keras, garis bumi yang hangus hancur dan tanah berterbangan ke segala arah. Pada saat ini, kekuatan misterius muncul dari setiap titik bumi yang hangus ini. Ekspresi Wang Lin aneh saat dia mengulurkan tangan dan menangkap beberapa titik tanah. Setelah memeriksanya, dia berbalik dan segera pergi.
Tak lama setelah dia pergi, bintik-bintik itu mulai berkumpul lagi. Tidak butuh waktu lama bagi bumi hangus untuk mereformasi dirinya. Anak itu melihat ke arah tempat Wang Lin pergi dan menunjukkan ekspresi frustasi yang mendalam. "Jangan pergi." Anak itu tiba-tiba berbalik dan melihat seberkas cahaya terbang ke arahnya. Kegembiraan tiba-tiba memenuhi matanya. Setelah meninggalkan bumi hangus jauh di belakangnya, ekspresi Wang Lin sangat suram. Dia sekarang yakin bahwa anak yang terbuat dari api itu bukanlah roh api. Jika itu adalah roh api, maka tebasan pedang itu seharusnya dapat menghancurkannya. Namun serangan yang mengandung energi spiritual surgawi itu hanya membuatnya roboh dan tidak menimbulkan luka apapun. Bahkan bumi yang hangus tidak rusak sama sekali. Pukulan dari pedang surgawi hanya membuatnya hancur berantakan. Tempat ini sangat aneh. Setelah bumi hangus itu hancur, aku merasa setiap butiran tanah itu adalah jiwa. Mungkinkah itu adalah fragmen jiwa? Wang Lin tiba-tiba berhenti dan melihat ke belakang. Jeritan samar datang dari belakang Wang Lin dan kemudian diikuti tawa bahagia. Meskipun tidak ada ucapan, Wang Lin dapat dengan jelas mendengar satu baris dalam tawa itu. "Ada seseorang yang ingin bermain denganku." Ekspresi Wang Lin tampak muram. Dia mencoba menanamkan butiran tanah di tangannya dengan kekuatan jiwanya. Tetapi dia menemukan ada kekuatan yang menghentikannya. Wang Lin segera mengerutkan kening, lalu dia mengaktifkan energi spiritual surgawi dan memasukkannya ke dalam kekuatan jiwanya. Kali ini dia dapat menembus kekuatan yang menghalanginya dan memasuki butiran. Saat kekuatan jiwanya memasuki butiran tanah, dia mendengar suara cermin pecah. Kemudian biji-bijian itu pecah dan nyala api biru muncul di tangannya. Saat dia melihat nyala api ini, tubuh Wang Lin bergetar. Sepotong jiwa. Ini adalah jiwa bagian manusia dan mengandung sedikit elemen api. Pemilik fragmen jiwa ini hanyalah manusia biasa. Bumi hangus itu terdiri dari butiran-butiran tanah ini. Dan setiap butir adalah fragmen jiwa. Mereka semua pastilah jiwa fana. Dan anak itu adalah sejenis tubuh roh yang dibentuk oleh gabungan semua bagian jiwa ini. Tidak heran pedang surgawi tidak dapat menghancurkannya. Ekspresi Wang Lin terlihat lebih suram. Dia melihat api itu sekali lagi sebelum dimasukkan kembali ke dalam butiran. Saat api biru kembali masuk ke dalam, retakan pada butiran itu tersegel sendiri. Si Tunan mengatakan bahwa potongan jiwa ada di dalam kristal planet kultivasi. Mengapa aku menemukan fragmen jiwa tepat di pintu masuk? Mungkinkah fragmen jiwaku juga berada di dalam bentuk kehidupan seperti ini? Wang Lin segera mengerutkan kening dan terbang ke depan. Makam Sujaku terlalu besar. Setelah meninggalkan bumi yang hangus, Wang Lin memilih arah dan dengan cepat terbang ke arah itu. Pemandangan makam Sujaku tidak berbeda dengan luar. Ada gunung dan sungai dan energi spiritual di sini sangat padat. Bahkan energi spiritual di sini beberapa kali lebih padat daripada di luar. 3 hari kemudian, Wang Lin bergerak seperti meteor dengan kecepatan rendah menuju bagian dalam makam. Namun setelah 3 hari, Wang Lin masih belum menemukan perbatasannya. Saat ini, dia sedang terbang di atas dataran rumput hijau. Dalam 3 hari terakhir, dia belum melihat satupun sosok yang kuat. Saat dia terbang, ekspresinya berubah dan dia berbalik. Dia melihat 2 orang kultivator terbang melintasi langit seperti kilat di jarak jauh. Yang satu laki-laki dan satu lagi perempuan. Ketika keduanya melihat Wang Lin, mereka terkejut. Mata Wang Lin berbinar dan dia menyembunyikan tingkat kultivasinya. Dia sekarang tampak seperti seseorang yang baru saja mencapai tahap formasi jiwa. Saat ini 2 kekuatan jiwa melewatinya seolah-olah sedang mengawasinya. Setelah itu, mereka berdua tampak sedikit rileks dan perlahan terbang ke arahnya. Keduanya berhenti beberapa ratus kaki dari Wang Lin. Tak satu pun dari mereka tampak sangat tua.
Laki-laki itu adalah seorang pemuda berjubah hijau. Jubah ini berantakan, ada lubang dan bahkan bekas darah yang sudah menjadi hitam. Di lengan bajunya ada simbol misterius, itu jelas merupakan simbol dari sekte tertentu. Sedangkan untuk wanitanya, dia agak jelek, ada banyak sekali bopeng di wajahnya. Jika seseorang melihatnya di tengah malam, maka mereka akan mengira dia monster. Meski wajahnya tidak cantik, namun tubuhnya memiliki pesona feminim. Jika mengabaikan wajahnya, dia pasti memiliki pesona tertentu. Mereka berdua berada beberapa ratus kaki dari Wang Lin ketika laki-laki itu berteriak, "Aku Murong Yun, aku ingin tahu siapa namamu." Wang Lin tetap tenang dan tersenyum. "Aku Qianmu." Qianmu adalah nama yang digunakan Wang Lin ketika dia memasuki sekte pemurnian jiwa. Wang Lin dapat melihat tingkat kultivasi mereka secara sekilas. Pria muda itu berada di tahap pertengahan formasi jiwa, sedangkan wanita itu berada di tahap awal. Di luar makam Sujaku, mereka bisa dianggap kuat, tetapi di dalam makam Sujaku, di mana begitu banyak orang kuat, maka mereka tampak agak lemah. Tampaknya mereka bisa masuk ke dalam karena mereka sudah berada di negara Sujaku ketika makam Sujaku dibuka. Jika mereka tiba beberapa hari kemudian, maka tidak mungkin mereka mendapatkan giliran masuk. Murong Yun dengan hati-hati memeriksa Wang Lin dan berkata, "Apakah rekan kultivator baru saja mencapai tahap formasi jiwa?" Adapun wanita itu memandang Wang Lin dengan sedikit rasa dingin, namun Wang Lin tersenyum tipis saat mendengarnya. "Iya betul, aku baru saja mencapai tahap formasi jiwa." Murong Yun dengan cermat memeriksa Wang Lin lagi. Setelah memastikan bahwa dia benar-benar berada pada tahap awal formasi jiwa, dia sedikit santai dan berkata, "Rekan kultivator, tempat ini terlalu berbahaya. Bagaimana kalau kita bekerja sama? Semakin banyak orang yang kita miliki, semakin aman keadaannya, dan kita akan memiliki peluang lebih tinggi untuk mendapatkan kembali fragmen jiwa kita." Wang Lin merenung sejenak dan menjawabnya, "Setelah mendengar rekan kultivator berbicara, kamu tampaknya penuh percaya diri untuk mendapatkan kembali bagian jiwamu." Saat Wang Lin berbicara, matanya bersinar tanpa ada yang menyadarinya. Murong Yun langsung tertawa dan berkata, "Rekan Qian, kamu tidak tahu, tetapi aku termasuk gelombang pertama yang memasuki makam Sujaku. Aku pribadi melihat bagaimana Qian Feng dan dukun berdaun 8 dari klan abadi yang terbuang memasuki bagian dalam. Jika bukan karena tingkat kultivasiku tidak cukup tinggi, maka aku pasti sudah masuk ke bagian dalam makam." "Oh, begitu?" Wang Lin tersenyum tipis. "Bagaimana Qian Feng dan mereka memasukinya?" Murong Yun tersenyum misterius dan berkata, "Aku hanya bisa memberitahu saudara Qian bahwa pintu masuknya adalah sebuah altar. Mereka mencari dalam waktu yang sangat lama dan akhirnya masuk ke dalam altar itu. Namun lokasi altar tersebut terpencil dan sangat berbahaya. Kita perlu menunggu lebih banyak orang sebelum berangkat. Barulah kita akan memiliki peluang yang lebih baik." Mata Wang Lin tetap tenang. Dia memandang orang ini lalu tersenyum tipis dan mengangguk. Saat keduanya berbicara, wanita di sebelah Murong Yun langsung berkata, "Tidak perlu bicara omong kosong lagi." Setelah mengatakannya, dia terbang menjauh. Melihat punggung wanita itu, Murong Yun menghela nafas dan berkata, "Dia terlihat sangat cantik dari belakang. Sayang sekali." Setelah mengatakannya, dia menggenggam tangannya pada Wang Lin dan mengikuti di belakangnya. Wang Lin mengusap dagunya dan perlahan mengikuti di belakang mereka berdua. Dia sesekali menatap tajam ke arah Murong Yun. Tanda di lengan bajunya dan bekas darah hitam di bajunya membuatnya merenung. Saat mereka terbang, Wang Lin dengan tenang bertanya, "Rekan kultivator Murong, bahaya apa yang ada di altar?" Sedikit rasa takut muncul di mata Murong Yun saat dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata, "Aku hanya melihatnya dari kejauhan. 3 dari dukun berdaun 8 dan 2 monster tua transformasi jiwa mati. Bahkan setelah mereka semua mati,
Aku tidak pernah melihat musuhnya. Wang Lin mengungkapkan senyuman yang bukan senyuman dan berkata dengan sedikit nada mengejek. Keberuntungan rekan kultivator Murong sangat bagus. Murong Yun terkejut saat mendengar ini, lalu dia tersenyum waspada dan berkata, "Saat itu aku sangat jauh dan langsung melarikan diri, jadi aku tidak terjebak dalam pertarungan. Namun satu hal yang kuyakini adalah ada keberadaan kuat di sana yang sangat berbahaya. Kita membutuhkan lebih banyak orang untuk mendapatkan kesempatan masuk." Wang Lin memandang Murong Yun dengan senyuman aneh di wajahnya dan tidak lagi berbicara. Murong Yun memperhatikan Wang Lin lagi sebelum berbalik dan melanjutkan. Mereka bertiga terbang sangat cepat melintasi dataran dengan wanita jelek di depan. Sore hari kedua, wanita itu berhenti. Dia melihat ke kejauhan dan dengan dingin berkata, "Ada seseorang di depan." Saat dia berbicara, sebuah pedang menembus udara dan menyapu ke arah mereka. Saat energi pedang yang ganas mendekat, aura dingin mengelilingi area tersebut. Orang yang mengayunkan pedang itu adalah seorang lelaki tua dengan rambut abu-abu dan mengenakan jubah abu-abu, tetapi matanya seperti kilat. Ekspresinya sangat suram dan terus melihat ke belakang. Mata Wang Lin berbinar saat melihatnya. Dia bisa mengetahui secara sekilas apa yang salah. Terlihat ada sambaran petir yang memutar mengejar lelaki tua itu. Sambaran petir itu tampak hidup dan mengejarnya dari dekat. Saat dia melarikan diri, kekuatan jiwa lelaki itu menyapu mereka bertiga dan dia berseru ketika tatapannya tertuju pada Wang Lin. Sebelumnya, Wang Lin pernah melihat lelaki tua ini. Dia adalah salah satu dari 16 kultivator transformasi jiwa di luar makam Sujaku. Tingkat kultivasinya berada pada tahap awal transformasi jiwa. Dia tidak berhenti dan dengan cepat berkata, "Rekan kultivator cepat mundur. Hal itu sangat aneh." Tepat pada saat ini, Murong Yun dengan santai melihat benda yang mengejar lelaki tua itu. Tatapannya sangat biasa. Namun sambaran petir segera berhenti dan mengeluarkan raungan ketidakpuasan sebelum berlari dan pergi. Semuanya terjadi dengan sangat cepat. Jika bukan karena Wang Lin memberikan perhatian khusus pada Murong Yun, mungkin dia tidak akan melihat apa yang baru saja terjadi. Petir itu dengan cepat menghilang, bahkan lelaki tua dengan pedang terbang itu pun terkejut. Dia segera berhenti dan melihat ke belakang. Murong Yun naik segera memegang tangannya dan berteriak. Junior Murong Yun menyapa senior. Orang tua itu dengan dingin menatap Murong Yun dan mengabaikannya, lalu menatap pada Wang Lin saat dia menggenggam tangannya dan berkata, "Terima kasih banyak rekan kultivator Cheng." Setelah berpikir sejenak, dia tidak tahu mengapa makhluk itu berhenti mengejarnya. Pada akhirnya, dia mengira pada dasarnya itu berkaitan dengan Cheng Niu ini. Bagaimanapun, Cheng Niu sangat terkenal, jadi dia berpikir bahwa Cheng Niu seharusnya memiliki mantra yang kuat. Saat dia berkata rekan kultivator Cheng, wanita yang berpose jelek itu tiba-tiba berbalik dan dengan hati-hati menatap Wang Lin. Namun Wang Lin samar-samar tersenyum dan menggelengkan kepalanya. "Itu bukan aku." Mata lelaki tua itu sedikit bertambah terkejut dan dia tersenyum. "Jangan membicarakan hal ini. Aku Mu Yun Hai. Apakah rekan kultivator Cheng memiliki petunjuk cara memasuki bagian dalam makam?" Wang Lin tetap diam dan menatap Murong Yun. Jantung Mu Yun Hai berdetak kencang menyadari perubahan ini. Murong Yun tersenyum tipis sambil menangkupkan tangannya dan berkata, "Junior Murong Yun memberi salam pada senior." Mu Yun Hai mengangguk dan bertanya, "Apakah kamu tahu cara memasuki bagian dalam makam?" Murong Yun mengangguk dan menjawabnya, "Seniormu, junior memang tahu cara memasukinya, tetapi senior harus berjanji bahwa kamu akan membantu kami juga. Jika senior setuju, maka aku berjanji untuk memberitahu senior semua yang ku tahu." Mata Mu Yun Hai langsung berbinar dan dia berkata, "Baiklah, orang tua ini setuju." Mata Murong Hai menunjukkan kegembiraan. "Junior akan memimpin. Tujuan kita adalah sebuah altar.
itu satu-satunya jalan masuk ke bagian dalam. Mu Yunhai langsung bertanya dengan nada serius, apakah ada bahaya di sana? Mu Rongyun dengan cepat menjawabnya. Ada. Junior melihat beberapa anggota klan abadi yang terbuang 8 daun mati. Totalnya ada 8. Tetapi orang pertama yang masuk tidak mendapatkan bahaya apapun. Mendengar ini, Mu Yunhai mengerutkan keningnya, lalu dia melihat ke arah Wang Lin dan bertanya, rekan kultivator Cheng, bagaimana cara memasukinya? Wang Lin memandang Mu Rongyun dengan senyuman yang bukan senyuman dan berkata kepada Mu Yunhai, dengan kita berdua bekerja sama, bahkan jika kita tidak bisa melewatinya, hidup kita seharusnya tidak dalam bahaya. Mu Yunhai tertawa mendengarnya, lalu dia mengangguk dan berkata kepada Mu Rongyun, bocah cilik, pimpin jalannya. Mu Rongyun dengan cepat mengangguk, lalu dia menatap Wang Lin dan tersenyum waspada. Senior jelas bukan seorang formasi jiwa. Junior tidak tahu sebelumnya. Aku berharap senior tidak akan menyalahkanku. Setelah mengatakannya, dia terbang ke depan. Mu Yunhai memberi isyarat kepada Wang Lin dan mereka berdua mengikuti di belakang. Sedangkan untuk wanita jelek itu, dia sedikit ragu sebelum mengikuti mereka. Meskipun kecepatan Mu Rongyun sangat cepat, di mata Mu Yunhai masih terlalu lambat. Setengah jam kemudian, Mu Yunhai muncul dan bergerak ke atas meraih Mu Rongyun, lalu berbalik ke arah Wang Lin dan berkata, rekan kultivator Cheng, kamu dan aku masing-masing akan membawa salah satu dari mereka dan menuju ke altar dengan kecepatan penuh. Jika kita terlambat dan kristal planet kultivasi pecah, maka kita semua akan mati di sini. Setelah mengatakannya, dia memegangi Mu Rongyun dan tiba-tiba melaju sebelum menghilang di kejauhan. Mata Wang Lin berbinar melihatnya. Dia menggerakkan tangannya dan wanita jelek itu langsung dikelilingi oleh kekuatan misterius. Wang Lin segera terbang sambil membawanya. Apakah senior Cheng Niu? Wanita itu berada di belakang Wang Lin dan sedikit aroma tubuhnya memasuki hidung Wang Lin. Iya, wanita itu sedikit bertanya-tanya dan kemudian tiba-tiba berkata, senior, waspadalah terhadap Mu Rongyun. Setelah mengatakannya, dia tetap diam. Wang Lin dan Mu Yunhai sangat cepat. Dengan dipandu oleh Mu Rongyun, mereka dengan cepat melintasi dataran. 3 hari kemudian, barisan pegunungan tak berujung muncul di bawah mereka. Di atas pegunungan ada awan hitam besar, dan awan hitam ini terus berputar lalu mengeluarkan aura menyeramkan. Di sisi barat pegunungan terdapat puncak gunung yang sangat tinggi. Sebagian besar puncaknya tersembunyi di dalam awan hitam, sehingga hanya sebagiannya saja yang dapat dilihat dari luar awan hitam. Di bawah bimbingan Mu Rongyun, Mu Yunhai menyerbu ke dalam awan hitam. Wang Lin segera menyebarkan kekuatan jiwanya dan mengikuti dari belakang. Di dalam awan hitam, Wang Lin membuka mulutnya dan mengeluarkan cahaya hitam. Seketika, cahaya hitam dengan cepat menghilang di dalam awan hitam. Kemudian, dia menampar tasnya dan mengeluarkan sesuatu. Dengan satu lambaian tangannya, itu juga menghilang di dalam awan hitam. Dia melakukan semua ini dengan sangat tidak mencolok. Jadi, tidak ada yang bisa mendeteksinya. Bahkan wanita yang berada di sebelahnya tidak menyadarinya karena perbedaan tingkat kultivasi mereka terlalu besar. Dan cerita pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.